Hai, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun cara online lah. Kita bertemu lagi dengan Bu Dori dan Jesslyn. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Sebentar kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu kepada kami semua sampai hari ini. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami masih tetap beribadah secara online, kami masih tetap memuji nama Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Kiranya Tuhan yang memimpin kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kak Meling berdoa kalian dalam keadaan yang sehat, bukan? Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersukacita memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kita naikkan tadi boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Meling mau bercerita tentang apa? Tentang pernyataan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik ingat enggak? Bangsa manakah yang jadi umat pilihan Allah? Hayo tebak, siapa? Siapa? Hah? Ya betul. Bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, adik-adik. Ayo, siapa yang tahu di mana tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan? Ayo angkat tangannya. Siapa? Hah? Iya, tanah Kanaan. Tanah perjanjian bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam perjalanan yang begitu panjang, yang cukup lama, bangsa Israel ini merasakan akan kasih Tuhan. Bangsa Israel ini merasakan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan mujizatnya, Tuhan nyatakan kuasanya bagi bangsa Israel ini. Wah, kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beserta, wah sungguh indah ya adik-adik. Seperti bangsa Israel ini, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, hal mujizat yang luar biasa yang mereka terima adik-adik. Contohnya apa? Dalam perjalanan menuju tanah Mesir ke tanah Israel ini adik-adik, ke tanah Kanaan, ke tanah Kanaan ini adik-adik. Apa? Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada yang ingat? Sebutkan coba. Yang pertama, kalian ingat waktu mereka dikejar oleh bangsa Mesir? Bangsa Mesir mengejar akan bangsa Israel itu melewati laut. Nah, bangsa Israel ini bisa melewati laut, menyeberang laut. Lautnya terbelah jadi dua. Karena apa? Tuhan membuka apa? Air laut tadi menjadi dua bagian sehingga tengah-tengahnya kering. Sehingga apa? Jadi bangsa Israel ini bisa berjalan melewatinya begitu saja. Namun apa yang terjadi dengan bangsa Mesir? Waktu bangsa Mesir, rakyat Mesir ini mengejar bangsa Israel, di tengah-tengah Tuhan kembali menutup air laut itu. Masih ingat belum? Laut apa yang Tuhan belah? Laut apa? Teberau. Nah, adik-adik, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa juga. Kuasa Tuhan juga. Nah, dan juga pada waktu siang hari adik-adik, kan di padang gurun panas sekali. Tuhan kirim tiang awan. Tuhan kirim tiang awan untuk menyertai bangsa Israel. Kalau malam hari Tuhan kirim tiang api untuk menerangi jalan mereka menuju tanah perjanjian. Tidak seperti saat ini, setiap jalan ada lampu-lampunya. Zaman dulu tidak ada adik-adik. Jadi ada tiang api menyertai bangsa Israel ini. Wah, Tuhan Allah kita luar biasa ya adik-adik ya. Nah, dan juga ada lagi setiap harinya Tuhan kirim mana bagi bangsa Israel untuk mereka bisa makan adik-adik. Dan kalau bangsa Israel ini kepingin daging, Tuhan juga kirim adik-adik. Tuhan menghembuskan angin, Tuhan kirim apa? Burung-burung puyuh berjatuhan untuk mereka bisa menikmatinya. Wah adik-adik, kalau Tuhan berkenan, Tuhan pimpin, dahsyat adik-adik, luar biasa. Nah adik-adik, tiba waktunya Musa ini diperintahkan Tuhan berfirman kepada kepada Musa ini supaya mengutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian
yang Tuhan berikan. Lalu Musa mengumpulkan ke-12 orang dari setiap suku bangsa Israel untuk mengintai tanah perjanjian tersebut. Diintai. Kenapa ya? Karena harus tahu bagaimana sih tanahnya, subur atau enggak, orang-orangnya ini perawakannya gimana, besar-besar atau kurus-kurus. Nah, kuat-kuat atau lemah. Bagaimana dengan keadaan tanahnya, subur atau tidak? Nah, perlu diintai adik-adik. Nah, akhirnya Musa mengirim berapa orang? 12 orang pengintai menuju ke tanah perjanjian. Nah, berangkatlah mereka di sana. Mereka mengintai keadaan sekitarnya, melihat kota-kota yang ada di sana. Ataukah mereka ini hidupnya dalam keadaan terbuka atau berkubu-kubu, atau kuat atau lemah dan lain sebagainya adik-adik. Maka mereka mengintai keadaannya. Oh, di sana dilihat adik-adik, ternyata ada juga keturunan orang enak. Namanya keturunan orang enak. Apa sih itu? Keturunan orang raksasa adik-adik. Jadi di sana itu juga ada orang yang tinggi sekali adik-adik. Badannya besar, tinggi. Kira-kira 2 meter lah. Nah, mereka melihat, oh, besar-besar orangnya di sana. Tapi subur, makmur di sana adik-adik. Wah, berlimpah madu dan juga susunya. Wah, luar biasa tanah ini adik-adik. Nah, setelah 40 hari mereka pulang. Namun sebelum pulang, Musa pernah berpesan kepada mereka adik-adik supaya membawa beberapa hasil dari panen tanah tersebut. Jadi mereka membawa beberapa panen anggur, buah ara. Mereka bawa ke tempat di mana orang Israel ini berdiam adik-adik. Mereka pulang setelah 40 hari lamanya. Wah, di sana mereka bertemu dengan Musa, bertemu dengan orang-orang Israel. Apa yang mereka ceritakan? Nah, dia mulai bercerita. Di sana itu memang benar tanahnya subur, berlimpah madu dan juga susunya. Namun hati-hati, kita nggak usah ke sana, nggak perlu ke sana, sebab di sana itu orangnya besar-besar, raksasa. Kalau kita ke sana pasti kita mati. Kita seperti belalang kecil yang diinjek aja sudah mati ya, sudah mati. Jadi nggak usah ke sana deh, nggak perlu. Lebih baik kita pulang aja ke Mesir. Ngapain kita hanya berpergian untuk setor nyawa, untuk mati? Nggak mau, nggak mau. Wah, yang orang-orang yang mengintai itu bilang begitu adik-adik sama Musa sama orang-orang. Jadinya apa? Jadi rame. Orang-orang yang enggak mengikuti, enggak melihat secara langsung pun juga gini, gimana Musa? Parah ini. Masa kita suruh ke sana hanya untuk mati saja? Bagaimana ini? Nah, adik-adik, tapi berbeda dengan 2 orang yang ikut mengintai. Jadi ada berapa tadi yang mengintai? 12 orang. Yang 10 tadi itu adik-adik omongannya yang jelek-jelek. Pokoknya tentang tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kita. Tapi berbeda dengan 2 orang ini. Siapa yang tahu 2 orang ini adalah siapa? Iya, dia adalah Yusuf dan juga Kaleb. Kaleb ini enggak sama seperti mereka. Kaleb ini pikirannya enggak senegatif mereka. Yosua dan Kaleb ini mempunyai pikiran yang positif adik-adik. Yosua dan Kaleb menenangkan mereka. Tenang. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, kalau Tuhan mengasihi kita, kalau yang Tuhan pimpin, pasti kita akan bisa mendudukinya. Pasti kita bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Asal kita nggak memberontak, pasti
Tuhan menolong kita. Wah, mereka marah-marah adik-adik sama Yosua sama Kaleb. Bahkan mereka mau dilempari dengan batu. Nah adik-adik, akibatnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak percaya pada Tuhan, akhirnya 10 orang tadi ini dan juga orang-orang yang Israel yang berumur 20 tahun ke atas, akibatnya mereka terima murka Tuhan. Mereka tidak bisa menikmati tanah perjanjian tersebut. Sedangkan Yosua, Kaleb dan juga anak-anak orang-orang Israel yang berumur 20 tahun ke bawah, mereka bisa menikmati akan tanah perjanjian itu adik-adik. Nah, apa sih dari cerita ini yang kita bisa ambil, yang kita boleh petik dari cerita tersebut? Yang pertama adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tadi Kak Meling ceritakan bahwa Tuhan pelihara mereka dengan kuasanya, dengan mukjizatnya yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh menerima mukjizat Tuhan, seperti mereka terlepas dari bangsa Mesir. Mereka menerima mana dan juga burung, ada tiang awan, tiang api yang mereka boleh rasakan. Nah, 10 orang tadi ini lupa adik-adik tentang kuasa Tuhan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan, tapi tidak dengan 2 orang Yosua dan Kaleb ini. Yosua dan Kaleb ini ingat betul bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan pelihara dalam sepanjang perjalanan. Kok hanya gara-gara melihat orang besar itu mereka jadi takut? Yosua dan Kaleb percaya akan kuasa Tuhan. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat pertolongan Tuhan. Tidak dengan 10 orang pengintai tadi adik-adik. Dan juga yang kedua adik-adik adalah Kaleb dan Yosua memperkatakan apa? Memperkatakan hal yang benar. Iman mereka katakan adik-adik. Dia berkata, tidak, pasti kita bisa menduduki kota itu. Kalau Tuhan berkenan pada kita, kita mampu. Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Nah, Yosua dan Kaleb berani adik-adik berkata, walaupun mereka mungkin tahu juga, dia melihat orang-orang enak yang besar itu adik-adik, tapi mereka tidak takut. Karena apa? Dia perkatakan hal yang benar, perkatakan iman, percaya bahwa Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih dari segala apapun masalah yang mereka hadapi adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Kita juga harus belajar dari Yosua dan Kaleb. Karena apa? Sampai saat ini, jika kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jika kita saat ini bisa menikmati hari-hari di dalam masa pandemik corona ini, Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap pelihara keluarga kita. Jadi, jangan sampai kita terlalu takut adik-adik. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik mungkin saat ini mengalami masalah atau dengar keadaan keluarga kalian, tentang ekonomi papa mama kalian, gara-gara corona ini, aduh jadi sepi dan lain sebagainya. Tapi ingat, percaya adik-adik, Tuhan sudah pelihara kita sampai saat ini. Dan Tuhan pasti akan menolong kita sampai hidup kita. Yang penting kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, jika kalian lemah, jika kalian merasa tidak mampu, ingat, perkatakan yang baik. Perkatakan tentang Tuhan yang dahsyat. Jangan gini, aduh, tidak mungkin Tuhan aku sekolah bisa lulus. Tidak mungkin Tuhan aku bisa beli ini yang aku perlukan. Jangan bilang gitu. Percaya, katakan hal yang baik. Jangan seperti 10 pengintai tadi. Kata-kata yang busuk yang dia keluarkan. Kata-kata yang mematahkan iman mereka sendiri.
kalian harus seperti Yosua dan Kaleb. Kalian harus bisa berkata-kata yang positif. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Aku yakin Tuhan memelihara aku yakin Tuhan sanggup menolong aku. Katakan hal-hal yang benar adik-adik tentang Tuhan kita. Jangan katakan hal-hal yang dalam firman Tuhan dikatakan jangan katakan hal-hal yang busuk adik-adik. Nah, adik-adik ingat ya 2 hal tadi. Yang pertama adalah kita harus ingat apa? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan berkatakan hal-hal yang baik yang bisa membangun iman kita. Jangan takut, jangan gentar. Apapun yang kalian hadapi, percaya Tuhan beserta selagi kalian hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau baca ayat Alkitab kita ya. Ayat emas kita diambil di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Sudah hafal belum? Kalau sudah, yuk banget berdiri yuk. Banget berdiri. Kita mau ingat ayat hafalan kita pada minggu ini. Kita harus ingat terus adik-adik sepanjang hidup kita. Ayo sama-sama kita pakai gerakan tangan ya. Yuk, Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, adik-adik, kalian bisa baca tadi ayatnya yang Kak Melin ceritakan dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kalian baca deh, bagaimana Yosua dan Kaleb ini luar biasa. Kalian bisa membacanya perlahan-lahan, kalian bisa memperhatikannya, dan kalian harus seperti Yosua dan Kaleb. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu GPDI Jajak, berkati juga kami semua. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sepanjang minggu yang akan datang. Sekolah kami yang akan dimulai di minggu depan, kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan kemampuan. Tuhan juga berkati orang tua kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan selamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sanggup melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah sekolah minggu. Kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.